Salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Ibadah Minggu pagi 12 Juli 2020, GSPDI Philadelphia, Perum CHT Sea 1, Wilayah Manado, Malalayang 1 Barat, dilaksanakan di rumah masing-masing, dituntun dari rumah gereja, dipimpin oleh tim pelayanan dan Pendeta Feki Mawuntu. Puji Tuhan, ibadah kita pagi hari ini akan segera kita mulaikan, dan kita angkat pujian yang berkata, Yesus kau sungguh baik. Kita siapkan hati pikiran kita, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kita angkat pujian dari awal. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat. Haleluya,
kasih Bapa, di saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan pimpin dari awal pertengahan
hingga boleh berakhir hanya seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Philadelphia, Kasih persaudaraan kasih persaudaraan. kita lakukan. Puji Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Karena Dia yang layak disembah, Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan kemuliaan. Satu suara kami nyatakan.
masuk dalam kebenaran firman Allah. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita angkat pujian yang berkata, ku rindu sabdamu, ku rindu firman. Haleluya Yesus. Kami rindu sabdamu. Haleluya Yesus. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Sekali lagi kita akan pujian dari awal. Ku rindu sabdamu, dengan imanmu katakan, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Kita akan pujian dari awal. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati, ku rindu menikmati sabda-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Salam damai sejahtera. Puji Tuhan. Selamat ketemu dengan saya, Pendeta Vicky Mawundi, yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah dalam rangka ibadah pada hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020. Sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing dan kepada siapa saja yang bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan firman Allah, sebelumnya kita berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan yang baik, betapa besar kasih setia-Mu, kemurahan, kebaikan yang telah Engkau nyatakan bagi kami, sehingga pada hari ini kami dalam keadaan yang baik, sehat,
kami boleh memuliakan, memuji Engkau dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan siaplah kami untuk mendengarkan firman Allah. Hamba-Mu percaya pengurapan Roh Kudus telah menjadi bagian kami. Dan kami dibuat Tuhan mengerti kebenaran firman. Roh Allah ambil alih. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Judul khotbah saya, kesalahan tidak diperhitungkan. Sekali lagi judul, kesalahan tidak diperhitungkan. Pembacaan firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai ayat 8. Roma pasal 4, ayat 6 sampai 8. Seperti juga Daud menyebut bahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Puji Tuhan. Rasul Paulus berbicara di dalam konteks ini, Roma pasal 4, mengenai Abraham dibenarkan karena iman. Ya. Kita akan mempelajari dari sisi, ya, bagaimana sehingga setiap orang bisa mengetahui bahwa pelanggarannya tidak diperhitungkan. Sekali lagi, kita akan mempelajari dari sisi bagaimana seseorang bisa mengetahui sesungguhnya pelanggarannya atau kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Apa yang menjadi sasaran ya pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini dari konteks ini, ya, sasarannya yaitu supaya setiap orang percaya bahwa kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Karena Allah telah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya perlu setiap pribadi memberi diri untuk apa? Diperdamaikan dengan Allah, dengan Bapa di surga oleh Yesus Kristus Tuhan, supaya mengalami kebahagiaan. Ini sasaran kita. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mempelajari ya beberapa hal di sini, yaitu bagaimana supaya setiap orang bisa mengetahui sesungguhnya kesalahannya atau pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Rasul Paulus memberitahu supaya kita bisa tahu. Nah, Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat yang ada di Roma, yaitu yang pertama, Paulus katakan bahwa kebenaran dari Allah telah dinyatakan. Itu di dalam Ibrani 3 ayatnya yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, Allah telah menyatakan kebenarannya, ya, kepada setiap orang atau siapa saja yang Tuhan inginkan dalam perjanjian lama, ya, yang Tuhan inginkan untuk menyatakan kebenarannya. Seperti yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, di dalam Alkitab kita Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Dan Musa mencatat sesungguhnya Abraham sebelum Taurat Allah telah menyatakan kebenaran kepadanya. Ya, kebenaran. Sekalipun
Abraham ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Kesalahan yang dialami oleh Abraham ketika dia dipanggil keluar dari rumah ayahnya, dari Ur Kasdim, negerinya, ke tanah Kanaan. Di Kejadian pasal 12. Dan ketika dia tiba di tanah Kanaan mengalami kesulitan di tempat itu, kelaparan, maka Abraham pergi ke Mesir. Nah, ketika dia tiba di Mesir, ini Firaun mengingini istrinya Sarah. Abraham memang bersaudara, dan dia katakan kepada pegawai-pegawai Firaun bahwa dia adalah saudaraku. Dan berdasarkan informasi ini, Firaun ambil Sarah menjadi istrinya. Itu kesalahan. Ya, sesungguhnya Abraham itu rela. Abraham rela menyerahkan istrinya kepada Firaun, ya, raja Mesir. Dia rela. Tapi yang luar biasa, ya, Allah menyatakan kebenaran kepada Abraham. Ketika Tuhan mau memberitahukan kepada Abraham bahwa dia akan memiliki seorang anak menjadi pewaris hartanya. Seperti itu. Dan Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran ketika Abraham percaya. Waktu Tuhan menyatakan diri kepada Abraham dalam penglihatan, dan Tuhan menghantar dia keluar di dalam penglihatan untuk melihat bintang. Kalau engkau dapat hitung berapa banyak bintang, demikianlah banyaknya anak keturunanmu. Ya, dan dari keturunanmu lah akan mewarisi warisan dan negeri tanah Kanaan itu. Kemudian firman Allah berkata, lalu Abraham percaya apa yang dikatakan Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan kepadanya suatu kebenaran luar biasa. Padahal di ayat pasal 12 tidak kesalahan. Ya, di ayat pasal 15 Tuhan memperhitungkan dia sebagai kebenaran. Jadi kita lihat di sini bahwa hal yang luar biasa. Ya, sesungguhnya Allah telah menyatakan kebenaran. Ya, pada saat sebelum hukum Taurat pun ada kesalahan manusia, Tuhan pilih Abraham. Sebab begini, di dalam konteks pasal 4 ayatnya yang kedua dikatakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah, Tuhan memperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Yang hebatnya begini, Paulus mengambil contoh bagaimana Abraham, Allah telah menyatakan kebenaran kepada Abraham. Ini pertama. Kemudian pada waktu zaman Taurat dan para kitab para nabi, Daud, dia hidup pada zaman hukum Taurat juga, ya. Dan para kitab para nabi dinyatakan bahwa Daud, Allah telah menyatakan kebenaran juga kepada Daud. Sekalipun Daud itu kesalahannya besar, ya, yaitu mengambil istri orang. Kalau Abraham istrinya dia berikan. Nah, sekarang Daud ambil istri orang. Bahkan suami daripada istri dari orang itu Uria, dia tempatkan, disuruh di dalam peperangan, ditempatkan di depan supaya lebih dulu meninggal. Lalu wasal dia ambil Berseba untuk menjadi istri ini. Seperti itu. Jadi itu suatu kesalahan. Tetapi hebat sekali ini, dahsyat sekali. Ya, Allah menyatakan kebenaran bukan karena perbuatan. Perbuatan kedua orang ini, tokoh iman ini salah. Dia ada kesalahan. Itulah sebabnya yang hebatnya, ya, Paulus angkat kembali bagaimana Allah menyatakan kebenaran ini. Allah menyatakan kebenaran terhadap orang yang salah. Ya, kesalahan seseorang itu tidak diperhitungkan. Itulah sebabnya Daud mengatakan berbahagialah. Ya, khotbah saya pada pagi hari ini penekanannya itu pada ayatnya yang ke-8. Ya, ayat ke-8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya. Nah, puji Tuhan. Ini sesuai dengan kutipan di dalam Mazmur pasal 32.
Ayatnya yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Hebat kan? Paulus angkat kembali. Dan dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Mengingatkan. Kesalahan tidak diperhitungkan. Mengapa? Allah telah menyatakannya. Kebenaran itu kepada orang-orang yang bersalah. Tapi itulah suatu kasih karunia. Luar biasa. Kita sangat mengucap syukur kepada Yesus Tuhan kita. Ya, yang telah menyerahkan dirinya. Puji Tuhan. Sehingga saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Yesus menyerahkan dirinya, kita bisa dibenarkan oleh darahnya. Luar biasa. Puji Tuhan. Kemudian kita akan lihat lagi. Dari mana kita bisa tahu bahwa kesalahan kita ini tidak diperhitungkan. Ya, dan yang kedua ialah Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus. Nih, Allah mendamaikan dirinya oleh Yesus Kristus. Mendamaikan dunia. Dunia ini berbicara manusia yang ada di dunia ini. Jadi adalah inisiatif dari Allah untuk mendamaikan dengan dirinya. Dunia dengan dirinya didamaikan oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Rasul Paulus katakan seperti ini dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Ini kita perhatikan. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi poin yang kedua, ya, kita tahu dari kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita disebabkan karena apa? Allah yang berinisiatif, ya, memperdamaikan dunia pribadi kita masing-masing. Ini perlu tahu. Seluruh umat manusia perlu mengetahui, perlu ini berita ini, supaya bisa mengetahui bahwa sesungguhnya pribadi setiap orang telah didamaikan oleh Allah dengan dirinya oleh Kristus Yesus, si Tuhan. Sehingga apa? Pelanggaran Bapak Ibu, saudara kekasih, tidak diperhitungkan. Karena apa? Yesus Kristus sudah tanggung di atas kayu salib. Ini berita baik. Inilah kasih karunia Allah yang luar biasa. Ya. Di dalam Ibrani pasal 8 ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Tuhan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tuhan berbelas kasih. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, apakah kita masih ingat kesalahan, pelanggaran dan dosa kita? Firman Allah mengatakan Tuhan tidak ingat. Bahkan yang luar biasa, kasih Tuhan yang sempurna, kasih yang selamanya, kasih tanpa syarat. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib, menyelesaikan masalah dosa. Ini dahsyat, luar biasa, si Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, kita bisa tahu poin yang ketiga, Ia, Yesus, yang benar untuk orang yang tidak benar. Kita bisa tahu kenapa ya pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Karena apa? Yesus Kristus datang ke dunia. Dia sebagai orang benar, tanpa salah, ibarat domba yang memberi diri untuk disembelih. Tidak ada kesalahan. Dia yang benar untuk orang yang tidak benar. Untuk dunia yang tidak benar. Ya. Si Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Segala. Tidak ada yang tidak terkecuali. Segala dosa. Hebat kan? Ini luar biasa. Kita bisa tahu. Oh, kenapa pelanggaran kita tidak diperhitungkan? Karena ini, Kristus telah mati sekali untuk selamanya.
Ya, untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kita yang dibenarkan karena Tuhan tidak memperhitungkan lagi kesalahan kita, sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dia yang tidak benar menyerahkan dirinya untuk orang yang dia yang benar. Yesus yang benar menyerahkan dirinya untuk kita, semua orang yang tidak benar, supaya apa? Kita dibenarkan dan Yesus membawa kita ke surga, ya, kepada Bapa di surga. Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi ia telah dibangkitkan menurut roh. Secara manusia dia dibunuh, ya, dan memang dia menyerahkan diri, tapi secara roh dia bangkit. Iman kita tidak sia-sia. Disebabkan karena apa? Yesus Tuhan yang menanggung dosa kita mati, dia hidup. Karena dia hidup, iman kita tidak sia-sia. Ketika kita imani bahwa sesungguhnya pelanggaran kita tidak diperhitungkan, kita percaya, itu tidak sia-sia. Haleluya. Ini perlu respons. Dari ketiga hal yang kita bisa tahu ini, kita perlu meresponi. Yang pertama kita responi yaitu apa? 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, kata Rasul Paulus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Haleluya. Berilah dirimu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, siapapun Anda yang boleh dengar firman Allah pada pagi hari ini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, dia minta supaya berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Si Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Kita yang ada pelanggaran, ada kesalahan, tidak diperhitungkan Tuhan. Bukan saja tidak diperhitungkan, tetapi dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Marilah kita memberi diri setiap hari. Kita memberi diri untuk hidup damai dengan Bapa di surga, dengan mengimani ada darah Yesus yang mengalir, menyucikan, menutupi segala pelanggaran, salah dan dosa kita. Tuhan tidak ingat. Kita imani hal ini. Marilah, darahku dalam Yesus, berilah dirimu tiap hari didamaikan. Damai dengan Allah, maka kita akan damai dengan siapa saja. Si Tuhan. Ketika kita memberi diri didamaikan dengan Allah, respons yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di atas tubuhnya, di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Amin. Ketika kita memberi diri kepada Tuhan, hidup damai dengan Tuhan. Yesus telah mati bagi dosa kita. Respons kita ialah kita juga mati bagi dosa. Ketika kita bertobat, artinya kita tidak ulang lagi. Amin. Ketika kita bertobat, kita sudah mati bagi dosa. Tidak kembali lagi. Orang yang sudah mati, ya tidak akan kembali lagi. Nah, ya kan? Nah, si Tuhan. Itu berbicara kematian tubuh ini. Kemudian dikatakan hidup untuk kebenaran. Respons kita, mari kita hidup untuk kebenaran. Karena di dalam Tuhan kita telah dibenarkan. Nah, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari segala penyakit tubuh, jiwa, roh kita. Ini hebat sekali. Saya bisa katakan bahwa setiap orang yang mengimani bahwa pelanggarannya tidak diperhitungkan Tuhan dan dia ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, pribadinya, kehidupannya dibenarkan oleh Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran. Kemudian orang yang hidup di dalam kebenaran, ya luar biasa. Dia akan menjalani hidup dalam kebenaran karena apa? Allah telah damaikan dia dengan Allah lalu melalui Yesus Kristus Tuhan. Si Tuhan. Setiap orang yang meresponi, ya meresponi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pembenaran yang dikerjakan, pendamaian yang dilakukan,
melalui Yesus Kristus diharapkan agar supaya apa? Hidup dalam kebenaran. Mari kita jalani hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan. Percayalah bahwa Allah telah memperdamaikan pribadi kita, keluarga kita dengan pribadi Allah melalui Yesus Kristus. Dan marilah kita meresponi untuk apa? Memberi diri didamaikan dengan Allah. Haleluya. Kemudian yang diharapkan sekali dari kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya bahwa kesalahan, pelanggaran kita tidak diperhitungkan Tuhan, maka berilah diri kita didamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Kita imani ini, puji Tuhan, dan kita bisa damai dengan siapa saja. Kemudian hiduplah untuk kebenaran. Hiduplah untuk kebenaran. Firman Allah yang telah kita dengar, berbahagialah ya bagi mereka pelanggarannya tidak diperhitungkan. Berbahagia, maka kehidupan kita pasti akan kita alami kebahagiaan. Disebabkan karena apa? Tuhan tidak perhitungkan pelanggaran kita. Puji Tuhan, kita bisa damai dengan Bapa di surga dengan sesama. Kita bisa hidup untuk kebenaran dan hidup kita akan alami kebahagiaan. Berbahagialah bagi siapa saja yang mengimani bahwa pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami yang hebat dan luar biasa. Kami boleh bersyukur bahwa Allah telah menyatakan kebenaran kepada tokoh-tokoh iman. Baik sebelum hukum Taurat, bahkan pada waktu hukum Taurat pada zaman Abraham, zaman Daud, menyatakan kebenaran bukan karena perbuatan, tapi oleh karena iman, percaya. Dan hal yang luar biasa, Allah telah memperdamaikan pribadi kami dunia ini dengan dirimu sendiri melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh sebabnya kami dihimbau untuk memberi diri untuk didamaikan dengan Allah. Yang luar biasa, Yesus Kristus yang benar adanya telah menyerahkan diri untuk menjadi tidak benar karena manusia yang tidak benar, supaya kami yang tidak benar dibenarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa dosa, pelanggaran, kesalahan kami tidak diperhitungkan Tuhan. Maka kami tetap memberi diri untuk berdamai. Beri diri damai dengan Bapa di surga. Melalui darah Yesus Kristus pengorbanan. Dan damai dengan sesiapa saja. Dan kami diingatkan untuk kami hidup dalam kebenaran. Terpuji-pujilah Tuhan, maka kami akan alami hidup damai sejahtera Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih. Terjadilah dalam kehidupan kami. Kami membuktikan bahwa kami, orang yang sudah diselamatkan, tidak diperhitungkan kesalahan kami. Dan kami hidup damai, hidup untuk kebenaran. Mengucap syukur, kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami Tuhan. Tolong, mulai dari Bapak Presiden, berikan hikmat cemerlang kepadanya, dan Wakil Presiden, pemerintah dekat dengan rakyat, Tuhan yang menolong, menyertai segala tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan untuk kesejahteraan bangsa kami. Demikian juga berdoa untuk TNI, Polri, Tuhan berikan mereka kesehatan dan senang hati untuk melayani rakyat, berkati pelayanan mereka untuk keamanan dan ketentraman bangsa. Kami berdoa untuk para medis, dokter dan perawat, berilah mereka kekuatan, kesehatan, keluarga mereka lindungi dari penyebaran COVID-19. Tuhan memampukan mereka sehat-sehatkan, beri hati mereka senang, hati untuk melayani pasien. Kami berdoa untuk semua pasien yang ada
di rumah sakit, di berbagai tempat. Tuhan tolong jeritan doa yang mereka naikkan. Tuhan dengar dan bersama-sama kami mohon belas kasih. Dan oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit telah disembuhkan, juga berlaku terjadi bagi semua orang-orang yang ada di rumah masing-masing. Ya dalam keadaan yang sakit, mungkin di perjalanan, di darat, di udara, di laut, bahkan di rumah, di berbagai tempat. Dalam nama Yesus, pada hari ini, pagi hari ini dilawati Tuhan, dalam terjadi kesembuhan, Berkeluarga yang di mana anggota keluarga mereka sudah meninggal, Tuhan hiburkan, kuatkan iman mereka. Terpuji-pujilah Engkau di surga. Kami berdoa, anggota jemaat Tuhan, siapa saja orang percaya dan semua umat Tuhan, siapa saja yang berseru-seru minta tolong kepadamu dalam persoalan masalah, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menolong. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, bebaskan yang mengalami ikatan dosa, ikatan kuasa iblis, dilepaskan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat dibebaskan. Tutup jalan tertutup, dibukakan jalan oleh Tuhan. Dalam pergumulan di Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur, kami sudah beribadah, sudah dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan memberkati kami semua dengan berkat kelimpahan. Segala penyakit bernama tidak bernama tidak bisa menimpa kami katakan dalam nama Yesus. Lindungi kami dan semua dari segala malapetaka. Marilah Tuhan menyinari kami dengan wajah. Berilah kami kasih karunia demi kasih karunia melimpah. Hadapanlah wajah-Mu bagi kami. Berilah kami damai di hati yang menguasai, memelihara hati dan pikiran kami untuk kami beraktivitas. Kami percaya satu nama yang berkuasa di surga di bumi, nama Yesus Tuhan kami yang hebat. Adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Hari ini, hari besok, seumur hidup dan seberapa lama kami ada untuknya. Engkaulah yang menyertanya. Dalam nama Yesus, biarlah kami hidup di hari-hari ini damai dengan Allah dan sesama, dan kami hidup untuk kebenaran. Karena kami sudah dibenarkan. Kami adalah orang-orang benar, adalah bukti kasih karunia Tuhan yang kami boleh alami damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dan pelayanan kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa pada hari-hari berikutnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudaraku di dalam kasih Yesus Tuhan yang sudah beribadah dan yang sudah dengar firman Tuhan. Saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita dan kita akan hidup damai dengan Tuhan, dengan sesama, dan pastinya Roh Kudus menolong kita untuk hidup untuk kebenaran. Haleluya. Philadelphia, kasih persaudaraan kita lakukan. Amin. Tuhan bekerja. Amin.